Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kita kembali memujinya, kemudian mengagungkan kebesarannya, mengingat seluruh nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yang telah dilimpahkan kepada kita. Sehingganya pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan serta kesehatan. Kemudian yang paling besar adalah nikmat keimanan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita masih bisa untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah menuntut ilmu agama. Karena Rasul sendiri yang telah mengatakan, yang mana beliau adalah as-sadiqul masduq, manusia yang paling jujur perkataannya dan yang paling dibenarkan, yang mana perkataan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah sahih hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, akan menjadikan dia orang yang faham tentang perkara agamanya. Inilah barometer, inilah ukuran seseorang itu adalah sosok yang terbaik di sisi Allah. Allah jadikan dia faham perkara agamanya, sehingga dia mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu ibadah, bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian Allah jadikan dia orang yang benci dan mudah dalam meninggalkan apa yang diharamkan serta yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita syukuri selalu. Sehingga apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah yang lain untuk kita. Minimal semoga Allah jadikan kita istiqomah, konsisten di dalam menjalani, mengamalkan hidayah yang Allah telah kurniakan kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah di atas sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam, marilah selalu kita bersalawat kepada beliau
dengan selawat yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Karena seseorang yang satu kali berselawat kepada Nabi, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi lebih sesuai dengan niat, keikhlasan, dan sesuai dengan kebenaran cara selawatnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, hadis yang masyhur, yang populer, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali kebaikan. Kalau sekali, kalau 2 kali, 23 kali. Kalau seandainya 100 kali sehari kita bersalawat, sama dengan 1000 kali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ayyuhal ikhwah wa akhawat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Syarhul Qawaidil Arba', syarah dari 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Kita masih pada kaidah yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan dalil bahwasanya orang-orang musyrikin, terkhusus musyrikin di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah al-ahjar, bebatuan, wal asjar, dan pepohonan. Al-ahjar ini bentuk plural atau bentuk kalimat jamak dari kata hajarun. Kalau hajarun satu buah batu, ya, kalau banyak batu ahjarun, sehingga kita artikan dengan bebatuan. Kemudian wal asjar, asjarun. Asjarun ini jamak dari kata syajaratun, yaitu pohon-pohon, atau kita artikan dengan pepohonan. Ini akan kita sebutkan dalil yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu mereka menyembah bebatuan dan pepohonan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dalilul ahjari wal asjari qalu ta'ala, dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka dahulu menyembah batu-batuan dan pepohonan. Qaulu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Al-Lat, salah satu nama patung berhala yang mereka sembah namanya Al-Lat, Lata, ya. Wal Uzza, dan Uzza. Kemudian wa manatas salisatal ukhra. Kemudian yang ketiga adalah Manah, ya. Manah.
Ini sesembahan daripada orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata pensyarah kitab ini hafizahullah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa dalilul ahjari wal asjar, dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu menyembah bebatuan dan pepohonan ila akhiri, dan hingga akhirnya kata beliau, fi hadhil ayati dalilun anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadhil ayat, di dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat terang, yang sangat jelas bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan dari kalangan orang-orang musyrik tersebut. Faqalu, maka firman-Nya Allah dalam surat An-Najm ayatnya ke-19, afara'aitum, apakah kalian tidak melihat, ya, apakah kalian menyaksikan, ya, apakah kalian telah menyaksikan. Ini firman Allah ini, kata beliau, hadas istifhamu ingkarin, ini adalah pertanyaan, ya, pertanyaan namun maknanya adalah pengingkaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, daripada bebatuan, pepohonan yang disembah oleh orang kafir Quraisy tersebut. Apakah kalian memperhatikan bagaimana mereka menyembah Allat dan Uzza? Ai akhbiruni min babil istifhamil inkari wat tawbih, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepadaku tentang mereka. Dan ini maknanya adalah dalam bab pertanyaan Allah namun pengingkaran. Allah mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, dan juga bermakna taubih, kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada apa makna Allat, ya. Salah satu nama sesembahan yang disembah oleh orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allata bitakhfifit ta, dengan mentakhfifkan huruf ta-nya, dengan mentakhfif, ya, dengan meringankan bacaan ta-nya, Allata, ya, huruf ta-nya ditakhfif, ya, tidak dibaca tebal, ya. Dia adalah ismu sonamin fit Taif. Jadi Allat ini adalah nama berhala di Taif. Taif adalah salah satu nama daerah di Hijaz, sekarang di Saudi Arabia, yang terletak dekat kota Makkah. Ini kota Taif, ya, kota Taif. Ibu-ibu yang pernah umroh ya tahu, mungkin ada yang berziarah ke kota Taif ini. Jadi di kota Taif itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada patung, ada berhala yang namanya Allat. Nah, ya, yang diibadahi, yang disembah oleh penduduk Taif ketika itu. Kemudian bagaimana bentuk Allat ini dijelaskan lagi oleh pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin. Jadi Allat itu adalah bentuk patung yang terpahat, terukir. Jadi dia dari apa, batu, ya. Sakhra itu adalah batu, ya, batu yang keras. Kalau hajar, ya, terkadang dia batu namun tidak seperti sakhra. Sakhra pakai kha, ya, sakhra, bukan sahra, ya, sakhra. Ini maknanya batu keras yang terukir, yang diukir, ya.
Alaiha baitun mabniun, di atas batu itu ada rumah yang dibangun. Wa alaihi satairu, kemudian di atasnya, yakni di atas rumah yang di atas batu yang terukir itu ada tirai penutup, ya. Yudahil Ka'bata, yang menyerupai Ka'bah. Nah, jadi Lata ini batu yang terukir besar, ya, batu besar. Kemudian di atas batu ada rumah kecil yang dibangun kayak rumah, ya, kayak segi 4, kayak kubus seperti Ka'bah gitu, Bu. Kemudian dia ada satairnya, ya, ada penutupnya seperti penutup Ka'bah itu yang warna hitam itu, ya. Dia seperti itu juga alat ini. Kemudian kata beliau yudahi al-Ka'bata, yang menyerupai bangunan Ka'bah. Wa haulahu sahah, kemudian di sekitarnya ada sahahnya, ya, ada tempat pekarangannya lah gitu, ya. Sama kayak Ka'bah ada tempat tawaf gitu, ya. Wa indahu sadanah, kemudian ada, ya, penjaganya di sekitar sahah itu, di sekitar pekarangan daripada Lata itu ada penjaga-penjaga dari kalangan kafir Quraisy, ya, yang juru kuncinya lah gitu, ya, yang akan menjadi pemandu orang berbuat syirik gitu, ya. Kalau sekarang mungkin mutawif, ya, kalau kita umroh itu yang mengarahkan jamaah haji itu biasanya mutawifnya, ya, ya, yang guide-nya mutawif namanya istilah. Jadi kalau di apa namanya itu orang-orang kafir Quraisy terdulu ada yang mengarahkan mereka berbuat syirik itu, yang khusus menjaga Lata tempat syirik itu, namanya sadanah, ya. Kanu ya'buduna min dunillah, dahulu orang kafir Quraisy menyembah, beribadah, ya, kepada Lata ini, di samping juga mereka beribadah kepada Allah selain Allah. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Lata ini adalah patung yang disembah, yang diibadahi oleh Bani Saqif. Oleh Bani Saqif. Ya. Wahya li Saqifin wama wallahum, ya, wama wallahum, dia adalah patung yang diibadahi oleh Bani Saqif, ya. Bani Saqif ini suku, salah satu suku Quraisy itu namanya Saqif, Bani Saqif, ya. Jadi kaum Bani Saqif inilah hadirin yang menyembah, yang beribadah kepada Lat ini. Kaum yang lainnya ada lagi berhala masing-masing. Jadi Lat ini siapakah dia? Dia akan kita bahas. Lat ini adalah patung yang diukur sosok seorang soleh yang suka membantu jemaah haji ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia orang soleh. Kemudian kaumnya mengagumkannya, akhirnya dibuatlah patung sosok sama dengan wajahnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Saqif, kemudian orang-orang yang loyal kepada mereka daripada kabilah mereka, yatafakharuna biha, bangga dengan Al-Lat ini, dengan patung Lata ini. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa quri'a afaraitumul Lata. Kemudian juga dalam qiraah yang lain, dalam bacaan yang lain ini dipanjangkan la-nya. Ditasydidkan, ya. Kalau yang tadi kan tidak ditasydidkan ta-nya. Lata, afaraitumul Lata. Ini satu qiraah, ya. Ini adalah dari jalan Hasim, ya. Ini adalah dari riwayat Hafiz, ya, dari jalan Syatibi. Kemudian dalam qiraah yang lain itu dibaca tebal dengan ditasydidkan ta-nya, dibaca afaraitumul Lata, ya. Ini qiraah yang lain gitu. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 bacaan.
dengan 7 bacaan yang masyhur, dan ketujuhnya itu benar gitu. Dengan 7 dialektika diturunkan Al-Quran. Dalam bacaan yang lain dibaca dengan bacaan afara'aitumul lata, ya, dengan bitasydid ta, dengan ditasydidkan huruf tanya. Tadi ditakhfif tanpa tasydid, ya. Jadi al-lata ini kata beliau adalah ismu fa'il min latta yaluttu lattan, ya, latun. Nah, jadi latta itu adalah pelaku, ya, pelaku atau istilahnya itu subjek lah gitu kalau bahasa Indonesia, ya, dari kata kerja latta yalutu. Latta yalutu itu artinya mengadon, ya, mengadon. Biasanya orang untuk membuat ajin, ya, adonan kue itu biasanya mengadon itu dengan yang punya mobil, kalau di Indonesia Bu, ini yang di samping ini kedua ini, iya, ada mobil terus yang masuk, terus ke bawah tidak tuh? Iya. Jadi lata itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu maksudnya adalah pelaku, ya, pelaku atau subjek, ya, dari kata latta yalutu lattan latun, ya, latin, ya, ya. Iya, seperti rodda, ya, seperti rodda yaruddu roddan raddun, ya, raddun ini latun, ya. Iya. Dan lata ini kata beliau wa huwa rajulun salihun kana yalutus sawiqa wa yut'imuhu lil hujaj. Jadi lata ini adalah dahulunya seorang laki-laki soleh yang mana dia mengadon adonan kue dan dia beri makan orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang soleh. Jadi lata, patung lata itu awalnya adalah sosok seorang yang soleh. Namun, ya, kaumnya melampaui batas terhadap sosok yang soleh ini, sehingga dibuatlah patung yang menyerupai wajahnya, yang menyerupai bentuk fisik tubuhnya, sehingga disembah, diibadahi selain Allah. Ini bahayanya hulu, melampaui batas, berlebihan terhadap orang soleh, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, dan tatkala meninggal si Lata, rajulun, seorang laki-laki soleh ini, banau ala qabri baitan, mereka bangun di atas kuburnya rumah. Jadi patungnya itu di atas kuburannya juga, Bu. Kemudian dibuat seperti rumah persegi 4 itu, ya, kayak kubus seperti menyerupai Ka'bah. Jadi di atas kuburan dia dibuat. Wa arkhu alaihi as-sataira, kemudian dijulurkan, dibuatkan tirai, ya, yang menutupi rumah yang dibangun di atas kuburannya tersebut. Fasaru ya'budunahu min dunillah, sehingga mereka, orang-orang kafir Quraisy, menyembah si Lata ini, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Lat, inilah yang disebut dengan Al-Lat, gitu, ya. Al-Lat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terbuat dari sakhrah, ya, batu al-manqusyah, batu yang terukir. Ini dalilnya bahwasanya orang kafir Quraisy dulu menyembah batu. Namun batu ini adalah sosok simbol dari laki-laki soleh, seperti yang kita jelaskan tadi, yang suka memberi makan orang yang sedang menunaikan ibadah haji di zamannya. Tatkala dia mati, tatkala dia meninggal, orang-orang yang hulu melampaui batas kepadanya, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dibangun, dibuat rumah seperti rumah. Kemudian dibuat patung di atas kuburannya itu yang menyerupai sosok si Lat ini, ya kan, si Lata ini. Kemudian dibuat tirai, ya, yang menutupi kuburan
tersebut dan dibuat bangunan rumah yang menyerupai Ka'bah. Dan ini kita lihat sekarang bagaimana orang-orang yang hulu ya mengkultus kuburan orang-orang soleh yang mereka sangka, yang mereka anggap sebagai wali. Begitu juga sekarang kita pergi ke Uzbekistan, di situ ada kuburan Imam Al-Bukhari. Kalau hidup Imam Al-Bukhari, beliau akan melepas diri dari itu semua. Ya, manusia bertawasul, kuburannya dibangun, ya, dikasih kain tirai seperti Ka'bah. Nauzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Bahkan Nabi mengatakan jangan dibangun kuburan itu, jangan dibangun. Karena ini akan menjadi sebab sarana yang akan mengantarkan, menjerumuskan kepada kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh dicat, tidak boleh ditembok. Inilah ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terjerumus manusia kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Kemudian kita masuk kepada Uzza. Apa itu Uzza? Lat sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada Uzza. Wal Uzza yang dikatakan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang diibadah, yang disembah oleh orang kafir Quraisy terdahulu. Uzza itu siapa? Wal Uzza syajaratun minas salam. Uzza itu adalah pohon, ya, dia adalah sebatang pohon gitu ya. Dari salam. Salam ini adalah satu tempat fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif, yang terletak di lembah kurma. Jadi dia adalah pohon yang terletak di lembah kurma, yang mana lembah ini terletak di antara kota Makkah dan kota Taif. Ini Uzza. Jadi dia itu sejenis pohon, Pak. Uzza yang disembah, yang diibadahi oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Wa haulaha binaun wasatairu. Di sekeliling pohon Uzza ini ada bangunan dan ada tirai-tirai. Wa indaha sadanah. Kemudian ada penjaga juru kunci pohon yang dikeramatkan ini, yang bernama Uzza, yang mana manusia meminta kepada pohon itu, bertawassul kepada pohon itu. Nauzubillahi min zalik. Wa fiha, dan di dalam bangunan itu yang terletak di pohon Uzza itu, syayatin, ada syaitan, ada jin-jin kafir yang mengelilinginya, yang menjaganya. Yukallimunan nas, yang bisa berbicara dengan manusia. Jadi ada jin kafir di pohon Uzza itu, yang mana dia bisa ngomong dengan orang. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tambah percaya, wah ini memang keramat nih pohonnya. Tengok ada penghuninya. Nah, ya. Padahal jin kafir bisa saja, ya kan? Jin kafir ingin menyesatkan manusia, syaitan ingin menyesatkan manusia. Wa yadhunnul juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum wa nafsu hadhihi syajarat. Dan orang-orang bodoh, kata beliau, orang-orang yang tidak mengerti tauhid dari kalangan kaum musyrikin, mereka menyangka yang berbicara itu adalah pohon itu sendiri. Ini pohon keramat, bisa ngomong, bisa berbicara. Padahal jin yang menguasai, yang bersarang, yang tinggal di pohon Uzza itu, yang menyesatkan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hadzal bait, atau yang terdapat di rumah ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy yang bodoh terhadap masalah tauhid, ya, karena mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya yang berbicara itu adalah
pohon itu sendiri atau rumah yang mereka bangun ya di sekitar pohon Uzza itu yang berbicara. Ini kebodohan mereka. Makanya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin itu adalah orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu adalah sifat kebodohan, betul-betul bodoh mereka terhadap tauhid. Ma'anna alladhi tukallimuhum hiya syayatin. Ya, padahal yang berbicara kepada mereka itu adalah syaitan, jin-jin kafir yang menempati rumah dan pohon tersebut. Itu sebenarnya yang ngomong sama mereka. Mereka menyangka tidak, ini pohon itu sendiri yang berbicara, rumah itu sendiri yang ngomong gitu. Namun mereka ditipu oleh jin-jin kafir, oleh para syaitan yang menempati rumah dan pohon tersebut. Sehingga dari kisah ini, dari riwayat tentang Al-Uzza ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang memang ya jin kafir itu bisa ya bersuara gitu. Ada rumah yang dianggap angker ya kan. Terkadang memang ada suara aneh. Ya, mungkin kita pernah tidur, rupanya malam-malam ada yang ngetok-ngetok di satu pintu, tok. Dilihat rupanya nggak ada orang, itu jin kafir itu. Hati-hati ya. Namun jangan takut, nggak perlu takut dengan jin itu ya. Ya kan, lemah mereka. Yang penting kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan mengambil sebab, berikhtiar dengan membaca ayat kursi, membaca Al-Quran, baca Al-Baqarah. Kalau seandainya jin kafir itu mengganggu rumah kita, misalkan jam 3 tengah malam, rupanya ada terdengar suara di dapur kita, atau suara kayak piring yang dipukul, atau kayak rumah kita yang diketok-ketok gitu, dilihat nggak ada orangnya, baca. Ketika itu ambil wudu, ya kan, baca surah Al-Baqarah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan didekati oleh syaitan. Insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan gaib dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengusir syaitan yang ada di rumah itu. Insya Allah. Ini ikhtiar syar'i ya, yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia salawatullahi alaihi wasallam. Demikian juga syaitan ini ya, dia ingin mengelabui manusia. Dia ingin apa? Ingin menyesatkan manusia, sehingga seolah-olah yang berbicara itu pohon Uzza yang disembah manusia. Tidak, padahal itu adalah syaitan. La'natullah alaihi. Kemudian wa manata tsalisatal ukhra, yang ketiga adalah manah. Manah itu adalah salah satu sesembahan yang disembah oleh kafir Quraisy. Kata beliau, manah itu adalah sokhratun kabiratun, batu yang besar, fi makanin yaqau qariban min jabali Qudait, pada tempat yang terletak dekat dengan gunung Qudait. Gunung Qudait ini di mana letaknya? Letaknya kata beliau baina Makkah wal Madinah, yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Ada dulu namanya gunung Qudait ya. Qudait atau Qudit ya, antara dua itulah ya. Ini terletak manah itu ya, salah satu sesembahan batu yang disembah oleh orang kafir Quraisy, namanya manah ya, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm ayat yang ke-20. Jadi manah itu adalah batu besar itu. Wa kanat li Khuza'ata wal Ausi wal Khazraji, dan patung atau batu manah ini adalah sesembahan yang disembah oleh suku Khuza'ah dan Aus serta Khazraj. Jadi suku Khuza'ah, suku Aus, suku Khazraj, ini suku yang terletak atau suku penduduk Madinah ini, ibu-ibu. Yang tadi penduduk Makkah, Taif itu di Makkah tempatnya, sekitaran Makkah.
Di Madinah ada suku namanya Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ini 3 suku ini sebelum datangnya Islam, sebelum mereka masuk Islam, mereka menyembah, beribadah kepada Manah, batu besar yang terletak di dekat Gunung Qudait di antara kota Makkah dan Madinah tersebut. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil hajj. Kalau seandainya mereka dahulu ingin menunaikan ibadah haji, mereka berihram dari batu besar Manah ini. Ya, start tempat mereka mulai itu haji itu, ihramnya mereka di situ. Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Di samping mereka juga beribadah kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, namun mereka berbuat syirik. Ya, dalam hal lain mereka juga, dalam satu sisi mereka juga beribadah kepada Manah, patung besar ini. Na'udzubillahi min dzalik. Fa hadhil asnamu salasatu. Ketiga-tiga berhala ini hiya akbaru asnamil Arab. Dia adalah berhala bangsa Arab yang paling besar. Ya, Lata, Uzza, Manah. 3 ini adalah nama berhalanya orang kafir Quraisy, orang bangsa Arab. Ya, kalau Lata adalah patung besar yang menyerupai nama seorang laki-laki soleh, ya, yang suka memberi makan orang yang menunaikan ibadah haji di zamannya. Dibuatlah patungnya di atas kuburannya, kemudian dibuat di sekitarnya kubus, ya, kayak bangunan rumah, kemudian dikasih tirai seperti Ka'bah, sehingga manusia tawaf, ya, meminta kepadanya, beribadah kepadanya, berbuat syirik kepadanya. Kemudian Uzza itu adalah pohon, ya, pohon besar yang dikeramatkan, ya, yang dikeramatkan, ya, yang mana syaitan ada di dalam pohon itu yang berbicara dengan manusia, sehingga manusia disesatkan oleh syaitan tersebut. Bisa, syaitan bisa seperti itu. Mas sekarang, ya, ada orang mengatakan saya punya akuan, saya punya jin. Itu syaitan, jin kafir itu. Ya, orang indigo dan sebagainya itu, ya kan, mampu melihat jin. Nah, ini orang yang mampu melihat jin itu pasti dia punya jin juga, ya. Na'udzubillahi min zalik, daripada tipu daya, ya, mereka tersebut. Ya. Thayyib hadirin ibu-ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat waktu sudah jam 10:30. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah, khilaf, keliru, lupa, ini semua dari kami dan dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.